Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Haini Yunamayanti, NPM 19.100.1111026 dengan jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Net Present Value. Silahkan disimak. Net Present Value atau NPV merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui profitabilitas masa datang dari sebuah proyek investasi yang akan dilakukan. Keunggulannya yaitu yang pertama dapat mengetahui time value of money, yang kedua menggunakan seluruh nilai cash flow yang dimiliki suatu proyek investasi, yang ketiga NPV lebih objektif atau menggunakan estimasi cash flow and discount rate, keempat bersifat value at divinity principle, dapat dijumlahkan, yang kelima konsisten dengan tujuan memaksimalkan nilai suatu proyek investasi. Rumus NPV sama dengan C1 per 1 ditambah K1 ditambah C2 per 1 ditambah K2 ditambah C3 per 1 ditambah K3 ditambah titik-titik ditambah Cn per 1 ditambah Kn dikurang C0. Keterangan C sama dengan net cash flow tiap tahun per profit. K sama dengan opportunity cost atau dalam kurung tingkat bunga bank. Selanjutnya present value factor atau dalam kurung discount factor. Yang pertama bilangan pengali untuk menghitung nilai uang sekarang bila diterima tahun yang akan datang, tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. P sama dengan 1 per 1 ditambah I tutup kurung N. Keterangannya P sama dengan present value factor atau discount rate factor. I sama dengan opportunity cost atau dalam kurung digunakan bunga bank. N sama dengan periode investasi. Kriteria: jika PVN sama dengan 0, return investasi sama dengan bunga bank atau BEP. Jika NPV sama dengan negatif, return investasi di bawah tingkat bunga bank atau investasi akan rugi. Jika NPV sama dengan positif, return investasi lebih besar dari bunga bank atau investasi menguntungkan. Contoh kasus dari NPV. Suatu proyek investasi bernilai 1 miliar rupiah, di mana proyek akan menghasilkan pada tahun pertama sebesar 600 juta, tahun kedua 500 juta, tahun ketiga 400 juta, tahun keempat 300 juta, tahun kelima 200 juta. Opportunity cost investasi diperkirakan 15%. Berdasarkan informasi ini, hitunglah NPV dengan memperhitungkan present value factor PVF. Perhitungan discount factor 1. PVF periode 1 sama dengan 1 per dalam kurung 1 tambah 0,15 tutup kurung 1 sama dengan 0,870. Yang kedua, PVF periode 2 sama dengan 1 per 1 ditambah 0,15 dikali 2 sama dengan 0,756. 3. PVF periode 3 1 per 1 ditambah 0,5 dikali 3 sama dengan 0,658. 4.
PVF periode 4. 1/1 ditambah 0,5 dikali 4 sama dengan 0,572. 5. PVF periode 5. 1/1 ditambah 0,15 dikali 5 sama dengan 0,497. Selanjutnya perhitungan NPV. NPV sama dengan 600/1 ditambah 0,15 dikali 1 tambah 500/1 ditambah 0,5 pangkat 2 ditambah 400/1 ditambah 0,5 pangkat 3 ditambah 300/1 ditambah 0,5 pangkat 4 ditambah 200/1 ditambah 0,5 pangkat 5 dikurang 1 sama dengan 600 dikali 0,870 ditambah 500 dikali 0,756 ditambah 400 dikali 0,658 ditambah 300 dikali 0,572 ditambah 200 dikali 0,497 dikurang 1 sama dengan 1,433,78 dikurang 1000 sama dengan 433,78. Keterangannya, karena NPV adalah positif 433,78, proyek investasi akan menguntungkan bila dilaksanakan. Kesimpulan 1. Nilai NPV sangat ditentukan oleh dasarnya cash inflow. Karena itu, cash inflow harus dihitung dengan cermat. Cash inflow yang terlalu besar bisa berisiko tidak tercapai risiko ketika proyek dilaksanakan. Cash inflow yang terlalu kecil dapat mengakibatkan proyek yang harusnya dikerjakan tapi ditolak. Yang kedua, nilai NPV akan ditentukan oleh perkembangan cash inflow dan jangka waktu investasi, atau kenaikan dan penurunan serta umur investasi. 3. Nilai NPV sangat ditentukan oleh diskon faktor. Digunakan diskon faktor yang tepat, lebih tinggi sedikit dari tingkat bunga bank yang berlaku, atau jangan pula terlalu tinggi karena bisa mengakibatkan proyek layak jadi tidak layak. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang net present value. Semoga bermanfaat. Thank you for watching, teman-teman.